Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tak ada utayan kata yang pantas kita ucapkan melainkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan kudrah dan iradanya Allah, alhamdulillah, kita mampu melangkahkan kedua belah kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas amaliyah Jum'ah kita, baik yang fardunya maupun yang sunnahnya, baik itu salawatnya maupun infak sedekahnya, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada insan pilihan, suri tauladan terbaik sepanjang zaman, manusia yang akhlaknya bagaikan Al-Quran yang berjalan, yang namanya disebut di dalam Al-Quran tak lain dan tak bukan ialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan semoga kita selalu istiqamah mengamalkan segala apa yang telah Nabi ajarkan, mempraktekkan segala sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya'a sunnati faqad ahabbani
barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku kelak nanti bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita nanti di yaumil mahsyar, di mana manusia dikumpulkan, matahari didekatkan, keringat memanjiri setiap manusia, tentu syafaatul uzma baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selaku khatib, tak bosan-bosan untuk berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya untuk jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Semoga dengan takwa inilah menjadi bekal kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan nanti di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Pada Jumat ini khatib akan menyampaikan tema khutbah, yaitu nasihat bagi yang masih meremehkan salat. Mengapa kita salat dan apa tujuannya? Di sini ada beberapa poin yang akan khatib sampaikan. Yang pertama, salat adalah tiangnya Islam. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu an disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-shalah wa zirwatun sanamihi al-jihad." Yang artinya, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Bahkan di lain hadis Nabi menyampaikan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat tentu dengan sengaja, maka dia telah meruntuhkan agama. Jadi ibarat sebuah bangunan, kalau tanpa tiang pastilah roboh. Begitu juga agama kita, kalau penganutnya meninggalkan salat, maka runtuhlah agama yang kita cintai ini. Oleh karena itu, anak-anakku hadirin ma'asyiral muslimin, marilah kita tingkatkan salat kita agar agama Islam tetap tegak di bumi ini. Yang kedua, salat adalah amalan yang pertama kali akan dihitung oleh Allah, yang akan dihisab pada hari kiamat. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari salatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara."
fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayakmulu biha man taqasa minal faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalika, yang artinya sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan salat sunnah, maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Hadis derajat sahih. Yang ketiga, salat adalah bagian dari rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sangat masyhur, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, saking pentingnya salat, maka keluarga pun diajak untuk melaksanakan ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 54 sampai 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya, yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat, menunaikan zakat, dan ia adalah orang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji'i, yang artinya, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya. Ketika mereka berumur 10 tahun, pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena sholat begitu penting dan punya kedudukan dalam Islam, maka yang meninggalkannya pun akan diancam oleh Allah dengan siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan, yang artinya,
Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Dalam hadis, orang yang meninggalkan solat sangat dikecam keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Buraidah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Yang artinya, perjanjian antara kami dan mereka orang-orang yang kafir adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah ingkar dari ajaran Allah, alias telah kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita sebagai kepala keluarga yang ada di rumah, jangan segan-segan apabila telah datang waktu sholat fardu, kita tegur istri, kita tegur anak, dan juga orang-orang yang ada di rumah kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukannya? Karena begitu pentingnya ibadah sholat, begitu utamanya ibadah sholat fardu, jangan sampai sekali-kali kita dengan mudah meninggalkannya, apalagi meremehkannya. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini memberi manfaat untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar. Qimus shalah.